Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sempat untuk bisa berkumpul kembali dalam rangka acara musyawarah kerja PJ 16 versi Sukapakir periode 2023-2026. Nah, untuk lebih mengefektifkan waktu, mungkin ada beberapa acara yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pembukaan yang alhamdulillah telah saya buka. Selanjutnya sambutan, dan yang terakhir pemaparan program dari para bidang garapan. Untuk itu, kepada perwakilan dari pimpinan cabang, waktu dan tempat, saya persilahkan. Alhamdulillahilladzi arsalana rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam kesempatan ini walaupun waktunya hampir akhir tadi, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat ya di rohiyat istihad kita untuk merumuskan program kerja minimal 1 tahun ke depan dan maksimal mungkin 3 tahun nanti sama terakhir musyawarah. Nah, mudah-mudahan dengan diadakannya musyawarah kerja ini berarti kita dalam menata jihad fisabilillah ini betul-betul diprogramkan, dilaksanakan secara terus-menerus. Artinya kalau tidak ditetapkan dalam program kerja, berarti permasalahan-permasalahan tidak selesai. Ada yang bertanya kepada saya ke bidang SDMO dari jamaah Ustaz, dasar naon cenah aya musyawarah kerja. Yang pertama di Qonun Asasi bab 8 kalau tidak salah pasal 3 itu mengatakan bahwa pimpinan jamaah itu yang mulai dari pimpinan pusat sampai pimpinan jamaah itu harus merencanakan program jihad. Nah, merencanakan program jihad ini nanti jadi program. Yang kedua di penjabaran program tingkat jamaah di program kerja. Nah, di program kerja ada di rencana jihad kerja itu pasalnya pasal 6 penjabaran program tingkat jamaah ini ada 2 poin. Anu kaji pada judulnya program pimpinan jamaah dirumuskan dan ditetapkan setiap 3 tahun dalam musyawarah jamaah berupa program pimpinan jamaah persatuan Islam. Apa artinya ini dirumuskan dalam 3 tahun ini? Minimal 1 tahun dulu, 1 tahun dulu, 1 tahun dulu sampai 3 tahun. Atau maksimalnya namun terpisah 3 tahunan atau setahun. Kenapa bisa diurai 1 tahun 1 tahun? Karena kan permasalahannya selalu berubah. Dalam 1 tahun berubah. Mungkin anggota nambahan, program nambahan, terus aspek-aspek yang perlu dikerjakan di jamaah itu mungkin terus bertambah konkret. Jadi namun bisa 3 tahun dan saya bagaimana? Maka di sini boleh di 1 tahun. Poin keduanya, pimpinan jamaah persatuan Islam bertanggung jawab terhadap program jamaahnya dan berfungsi sebagai pelaksana kegiatan operasional. Jadi ujung nanti di pusat ketika jamaahnya sebagai operasional. Dari pimpinan pusat mah gaduh jamaahna gaduna panginten pimpinan wilayah gaduh pimpinan PD intinya pimpinan daerah gaduh pimpinan cabang gaduh pimpinan jamaah itu sebagai operasional dan mempunyai anggota eta. Jadi di sini dirumuskan ada pasalnya. Jadi legalnya jadi lamun aya naroskeun aya pasal sok di Qonun Asasi ini di wilayah atau di program kerja. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, kenapa diprogramkan? Ya, karena kalau tidak diprogramkan itu rawan perselisihan. Saya misalnya, kayak di zaman misalnya semua imam mungkin tidak kerja, tidak ada kerja program, sebab
memang ada di jadwal. Kalau persis mah teratur ada di jadwal. Imam sholat itu kan di jadwal. Nu ada nanti sama di jadwal. Imam sholat di jadwal supaya teratur, supaya kebagian, supaya kesempatan istilahnya teh kebagian beramal soleh. Contohnya punten sanes kawon kan di Al Islam yang enggak laporan ka sing murid. Usah kumaha ieu teh imam eta adang eta umat anjeunna betul alim di gantos ka itu bahaya berat. Maka diambil dicariusan bahwa di versi teknik ada teratur, ada istilah di jadwal lagi. Supaya misalnya oke merasa termotivasi kamu belajar imaman, belajar ada belajar istilahnya pamitan muhadharah dan lain sebagainya. Itu di versi seperti itu. Jadi persisma disebat nage kader gitu ya. Jadi anggota kader sadayana. Persisma ya istilah dari kader sadayana berpotensi berpeluang untuk meningkatkan amal soleh melalui keahlian masing-masing. Jadi persisma adalah kader namanya, semua jadi kader. Jadi kesempatannya semua bisa melaksanakan, semua ada kesempatan. Itu didominasi. Dalam contoh sholat raya usahanya ditungguan juga terakhir lah. Udah itu siapa saja silakan yang bisa mengimami. Maka di persisma semua juga kader. Terakhir paminten dina program kerjana pamintennya Pak Yusuf, mudah-mudahan program kerjanya anu biasa dilaksanakan anu real, nu aya di dieu entong utopis, ngawang-ngawang lah kira-kira teu ieu mah kita laksanakeun malah entong apa heula. Paminten anu paling terdekat diprogramkeun di Iwan paminten anu bulan Ramadan biasanya di Al-Islam wah program Ramadan bagus lah. Ada dari mulai pagi sampai sore, pagi lagi kegiatan keagamaan, kegiatan di jamaah itu pasti mulai tadarus, kita ini tadarus, siang oke pengajian mungkin. Nah, pokoknya sifatnya dalam 1 bulan ini kita jangan sampai amal soleh peluang amal dalam bulan Ramadan itu lepas begitu saja. Maka diprogramkan sok tadarus pada engaging, pada menjelang maghrib, atau nanti pada kultum menjelang maghrib, atau nanti pada ayat tabligh akbar dan sebagainya itu diprogramkan saja. Jadi ulang ujung-ujung, ulang jual ayat, buku-buku saha penanggung jawabna, saha pada ngabiayaan anak, saha pada ngaturna tujuannya apa dan sebagainya. Itu di persisma harus diprogramkan. Mudah-mudahan program-program baris studi ditetapkan sebagai oleh draft, rencana draft dan disahkan menjadi program. Mudah-mudahan biasa laksanakan lebih ke 1 tahun ke depan. Itu saja mungkin sekilas. Mudah-mudahan dalam kepemimpinan pimpinan jamaah 16 pimpinan jamaah Sukapakti Masjid Al-Islam yang dikomandoi oleh Bapak Haji Tuzairi. Mudah-mudahan biasa rangkum ajengnya, Pak Yusufnya, Ustaz Rusdian Kamali sok diadopsi program-program utaman saya nanti gitu. Tambahan malah pada lampung saya lampung berkualitas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan sebagai motivasi saja. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini tanggal 6 Maret 2023 pimpinan jamaah 16 Sukapakti Masjid Al-Islam dalam program menyusun program kerjanya untuk 1 tahun ke depan dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran pada Ustaz Asmita yang telah memberikan sambutannya sekaligus membuka acara musyawarah kerja ini. Selanjutnya sambutan dari Ketua Pimpinan Jamaah kepada Pak Haji Yusuf. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur hendaklah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan bimbingan hidayah dan inayahnya, kita semua pada kesempatan ini masih diberikan semangat berjuang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala melalui Jamiah Persatuan Islam. Terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih seiring doa. Jazakumullahu khairan katsiran. Terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para otonom, mulai dari Persisri, pemuda dan pemudi Persis, jamaah Sukapakir, juga kepada anggota dan simpatisan, tak lupa kepada mudir madrasah Al-Islam yang sama-sama telah hadir di tempat ini untuk memenuhi undangan kami dalam musyawarah kerja tahun pertama PD Persis 16 Sukapakir. Semoga kehadiran ikhwat iman semua Islam menjadi motivasi buat kami, juga dapat memberikan ide dan gagasan program kerja demi terwujudnya jamaah teladan yang berbasis kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Juga tidak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada pimpinan cabang Persatuan Islam Wali Mu'akalir yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri undangan musyawarah ini. Mudah-mudahan kehadirannya ini dapat menyumbangkan saran dan kritik kepada kami dalam memajukan jemaah Persis di wilayah Sukapakir, dan permohonan maaf pun kami sampaikan sedalam-dalamnya apabila dalam penyajian materi musyawarah kerja ini masih didapati hal-hal yang kurang sempurna dan belum memenuhi standar baku yang telah ditetapkan oleh pimpinan cabang Persis Kabupaten Bangkalan. Untuk itulah mudah-mudahan dengan musyawarah kerja ini menambah semangat berjamiah dan bisa merealisasikan program kerja ini dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dalam acara ini sehingga semua apa yang kita harapkan dapat terrealisasi. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan dari saya sebagai ketua jemaah baru di PD Persis 16 Sukapakir ini. Aku kau yang ada astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran pada Pak Yusuf selaku ketua jamaah PJ 16 Persis Sukapakir yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya ke pemaparan program kerja yang diawali dengan koordinator bidang SDMO kepada Pak Rais Surya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang mana pada unsur ini telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Perlu diketahui sebelum membahas Budayatul ini bahwa program SDMO ini adalah merupakan hasil dari bahasan serta rapat dari seluruh anggota Persis PD 16. Alhamdulillah hasilnya telah menetapkan untuk
Bidgar SDMO ini mencakup 4 program untuk periode 2023 sampai 2026. Baiklah, untuk menyingkat waktu, saya akan membacakan satu persatu program Bidgar SDMO. Rencana program kerja tahun keempat PJ 16 versi Sukapakir, PC Bojong Karet Kota Bandung, masa jihad 2023-2026. Adapun program yang pertama adalah rekrutmen calon anggota Persis, di mana ini tujuannya untuk menambahkan kuantitas anggota Persis PJ 16 di Sukapakir. Sasaran yang akan dicapai adalah untuk simpatisan Persis. Target mungkin per tahun SDMO akan direkrut sekitar 2 anggota. Mungkin itu dari program yang pertama yang bisa disampaikan. Dan langsung yang kedua yaitu program yang kedua yaitu pembinaan kejamiahan, di mana tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang benar dalam berjamiah di jamiah Persis. Sasaran yang ditempuh adalah anggota dan otonom. Target yang diharapkan adalah menciptanya anggota-anggota yang siap berkorban untuk Islam. Pelaksanaannya mungkin dilaksanakan 3 bulan 1 kali dari PC dan dari PD itu sebagai pemateri. Dan di sini juga mungkin ada estimasi dana yang harus dikeluarkan, yaitu untuk rotibah dan konsumsi dianggarkan itu untuk 1 tahun itu 1.600.000. Dan yang ketiga adalah silaturahim ke otonom, di mana ini tujuannya adalah untuk menjalin silaturahmi kebersamaan antara Persis dengan otonom. Sasarannya anggota dan otonom. Target yang dicapai adalah mensinergikan program antara Persis dan otonom. Untuk pelaksanaannya diperkirakan itu mungkin 2 minggu 1 kali atau paling lamanya 1 bulan sekali. Dan di sini juga estimasi dana juga ada, yaitu untuk per tahun itu kurang lebih sekitar Rp2.400.000. Keempat yang terakhir adalah pemberdayaan sumber daya manusia dalam segi ekonomi. Nah, ini program yang baru kebetulan kemudian dari bahasan dimasukkan ke SDMO. Jadi tujuannya di sini adalah untuk membina kewirausahaan yang mandiri. Sasaran yaitu anggota dan otonom. Target yaitu mensejahterakan ekonomi jamiah. Pelaksanaannya mungkin secara kita berjenjang, mungkin satu bulan itu kita per materi. Dan untuk estimasi dana itu diperkirakan sekitar Rp4 juta. Mungkin dari Bidgar SDMO rencana program kerja itu bisa disampaikan hanya 4 program, dan untuk estimasi dana itu totalnya per tahun sekitar Rp8 juta. Mangga ini aya saran atau tambahan dari rekan-rekan booster, jadi aya bade nambikeun atau nyarankeun, mangga. Ya, untuk program pertama rekrutmen dan analisis, targetnya 2 anggota itu dalam berapa lama? Itu kan ditarget biasanya per tahun. Jadi kalau periode 3 tahun itu mencapai 6 anggota. Tapi mudah-mudahan mah kita sebelum bisa lebih sih kan. Dua anggota itu per tahun ya. Minimal. Itu tadi disebutkan programnya
tahun 2023. Terus kali ini tahun 2023. Nah kan kita tahun pertama aja. Oh iya. Jadi bukan 2023 sampai 2026. Ini kan ini program 3 tahun. Ini kan ya jadi ke satu tahun pertama yang tahun 2023. Ya, masukannya. Ya mungkin ada yang bisa menambahkan kembali saran, silakan sebelum. Ini yang keempat, satu lagi ya. Yang keempat ini biaya 4 juta untuk pembiayaan. Ini apa aja yang masih itu biaya 4 juta? Ini dianggarkan 4 juta itu pertama untuk sarana prasarana, karena di sini itu untuk Bidgar SDM itu hanya memberikan pembinaan secara teori, dan nanti mungkin di sini juga untuk tempat ini kita akan bekerjasama dengan Sosek, karena ini untuk secara prakteknya itu mungkin Sosek juga dilibatkan. Nah, yang nilai 4 juta ini untuk perasarannya, karena contohnya kita akan memberikan semacam materi, contohnya misalnya dalam pembahasan masak-memasak untuk ibu-ibu. Nah, kita memberikan teori, terus mungkin kita dalam segi praktek ada bahan-bahan atau yang harus diberikan. Nah, ini juga tidak ada kemungkinan juga untuk program ini juga nanti yang ikut dalam pemberdayaan sumber daya ekonomi ini bisa juga mereka juga memberikan kontribusi berupa sumbangan atau apa juga gitu. Jadi ini tidak baku 4 juta ini. Tapi kalau kita target untuk nilai 4 juta ini karena nilainya 1 tahun, kalau dibagi itu sekitar ya 500 ribuan per bulan. Ada backgroundnya ya, nanti dibikin background ya. Oh iya, boleh. Ada berapa ini? Iya. Kalau dia naik. Iya. Ada backgroundnya. Kata-kata juga. Dan apa ini? Nah ini 1 bulan sekali ya, berarti yang dia bukan banyak pesan di perjalanan. Nanti di breakdown aja, jelas. Secara anggarannya Nah, jalan kita ini jelas. Kalau speaker tadi bisa datang juga. Ya, Kita dengan ini ya. Yaitu tadi tambahan dari Pak Haji Iwan yang ini ya, waktu dana 4 juta itu supaya anggarannya dibidon secara rinci. Nah ya, insya Allah nanti saya dibidon Pak Haji. Sok banget di terus istri di sok banget. Besok menyambung dari pertanyaan yang Haji Iwan membina perusahaan yang sendiri. Jadi ini berbentuk pembinaan ya? Iya, kalau di SDMO kayaknya untuk pembinaan. Nanti secara prakteknya mungkin akan dilibatkan dengan sosial ekonomi nanti. Jadi nanti yang dihadiri oleh orang juga. Oh iya, boleh itu. Lanjut yang ketiga, menjalin silaturahmi kebersamaan antara Persis dengan otonom. Ingin dijelaskan seperti apa realisasinya? Realisasinya kan kerja Persisri dengan Persis itu kadang-kadang sampai hari ini biasanya kurang sinkron ya. Jadi silaturahminya kalau saya lihat itu masih kurang lah, karena kebanyakannya itu kalau saya lihat itu masing-masing. Nah nanti itu ada sinergi antara Persis, satu program itu kita samakan program Persis dengan Persisri itu jadi satu tujuan lah. Jangan sampai nanti ada urusan Persisri tidak dilibatkan. Begitu juga dari Persis nanti itu kalau ada acara itu Persisri dilibatkan terus, terutama juga untuk pemudanya semua. Jadi kita sinergi semuanya. Karena yang saya lihat sekarang itu ya itulah ada sedikit hare-hare lah gitu.
Nah sekarang karena ini disinergikan supaya kita lebih kuat terjalin hubungan silaturahmi dalam segi kegiatan program-program yang akan dijalankan itu dengan otonomnya. oh iya. Kira itu dalam bentuk ini. Kata ayam dia. Sebenarnya ada program. Nah program itu harus misalnya persisi otonomi ini harus mengkait kepada persisi. Jadi saya sendiri. Misalnya persisi punya program manasik gitu, ala sepeda. Jadi sekolah alasan itu ada seperti itu disinergikan. Jadi jangan segi masing-masing ya. Kita juga sebenarnya kan mau mencoba juga kaitkan program itu ke PC. Jadi kita sudah seperti itu. Jadi persisi otonom kaitkan persisi program itu juga harus mengaitkan program itu. Teman-teman dengan teman-teman lainnya langsung disesuaikan. Jadi itu seperti itu. Jadi jangan karena kelihatan masing-masing dengan tidak sinergi. Nah itu nanti kita coba seperti itu. Jadi kita ada di program yang harus sinergi. Speaker? Ya, ini dari SDMO udah beres. Ya, dari SDMO mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kehilafan. Ditutup saat dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Pak Musais yang telah memaparkan programnya. Untuk selanjutnya kita break dulu ke sholat Isya. Ya, setelah lanjut tadi break Isya, dilanjut ke bidang koordinator pendidikan kepada Bapak Yanto Iskandar. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bidang garapan pendidikan aya 2 program anu diajenkeun kanggo dilaksanakeun. Anu pertama kunjungan pimpinan jamaah atau perwakilan dengan para asatid dan tentunya mudir. Di sini tujuannya untuk istilahnya itu koordinasi supaya program pendidikan yang dilaksanakan oleh madrasah bisa lebih bisa lebih berkembang, bisa lebih terkoordinasi, dan mungkin bisa ada masukan-masukan juga dari PJ akan istilahnya itu menggali permasalahan yang ada di madrasah itu sendiri. Mungkin realisasinya akan ada pertemuan 1 bulan sekali, tidak harus semua, mungkin ada perwakilan aja. Kalau misalkan mudirnya lagi sibuk atau apa, bisa juga sama sekretarisnya segala macam. Dan informasi yang diterima di PJ bahwa data-data terkait madrasah mungkin masih agak minim.
kita juga mungkin perlu input sampai saat ini berapa sih jumlah murid, kemudian juga kalender akademiknya seperti apa, rangkaiannya gitu ya, mulai dari penerimaan siswa baru, kemudian juga pembagian rapor istilahnya segala macam, itu juga mungkin bisa dikoordinasikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu terkait program konten pendidikan yang digital. Artinya kita ingin membantu madrasah dengan istilahnya itu mempublish, mensosialisasikan atau menyebarkan lagi talent-talent yang ada di madrasah. Mungkin tahap pertama yang bisa dilakukan adalah kita coba bikin video profile, jadi profile madrasah dalam bentuk video itu bisa kita garap di awal. Kemudian kedepannya bisa ada misalkan tata cara sholat, kemudian juga kemarin masukan bagaimana mengurus jenazah segala macam, doa-doa segala macam itu mungkin bisa dikemas dalam bentuk digital. Mudah-mudahan ini menjadi semakin istilahnya itu program madrasah bisa lebih tersebar, bisa lebih didengar, dan tentunya lebih akuntabel ya, bahwa istilahnya itu madrasah top itu kan kegiatannya segala macam. Itu aja mungkinnya dari bala bantuan dari PJ buat madrasah supaya bisa lebih eksis, bisa lebih berkembang, bisa lebih bagus. Itu aja mungkin sementara pengantarnya. Kalau ada input, masukan, koreksi silakan. Moderator. Segala dilengkap. Semangat. Ya, silakan. Bila mana ada pertanyaan? Ya, Ayatul, Muhammad. Ya, sebenarnya penelitian atau penemuan PJ yang baru dikuring ke Resistri di wakil PJ Persis di pemuda, kemudian mengulang penelitiannya di gedung meninggal. Sebenarnya dikuring penelitian pendidikan komitmen dari harus lakukan CMO gitu ya. Besok langsung kemudian di lah maksudnya dia tapi saya cacan kayak tak penelitian sini boleh juga yang naruh seperti tahu stasi dan minta dengan rangkaian penelitian kecil nahan dari terakhir kangge penasihat gitu. Kalau penasihat pasti itu ya. Kalau kuningan itu memang saya tidak penasihat. Tidak ada Pak. Salah seharusnya diambil. Dari anak sebagai penasihat. Sebagai kami terlepas dia kemana biasa dikoreksi di PCTS gitu ya. Hari ini disebut pimpinan lengkap persisten gitu sanes pasti subur tapi saran otonom sanes misalnya dia penginten ya minimalnya disebutkan bagi ketua penjelasan bahkan istri pada cuman angke kagambar gitu ya muskar ya teh sanes muskar dina kartos persis subur dato otonom anu aya di persisten sanes otonom murni gitu kan tapi otonom anu sifatna ngiring ke persis gitu kami dipasangkan dari imam abdi gitu satu di pemuda sama kadar persis kan di wilayah kepemudaan gitu. Persis sami di kadar persisnya di wilayah di tempat pemudi sarang sanes. Tempat pengintan instrumen tetapi bidang anu bikin ayeuna masih pendaya ke terusnya biasa di sepaskeun deui sepertos panitia pembangunan. Jadi kan bagian anu kepisah kan gitu kan justru masih kena ayah kan bikin kaya panitia pembangunan bikin kabupaten
sana kan dikintun seratnya uleman gitu. Bingung sih kuring kayak gitunya mau aja sami gitunya ikhwatu iman aja ikhwatu iman. Nah, alhamdulillah semuanya ditelepon ku ketua Pak Haji Yusuf gitunya. Saat mereka dia insya Allah benar berarti apa kalau ikhwatu iman. Spesifik ya pemuda gitu. Ya, benar pemirsa. Malah kan saya di tiap dia kan masuk keluar dari terus memang tadi khususnya pamitan di SDMO pamitan perioginya hari saran dan usul simpul 5 di gentos lah utamina dina bahasa program kakilu nyata silaturahmi jika lu lebih gitunya kalau konomda gitu ya dan silaturahmi gitu ya terus saya kunjungan gitu ya terus saya kenal ke koordinasi gitu ya terus ya sedih bumi nyalira itu silaturahmi gitu ya. Dan sifatnya dengan koordinasi ya, salah terus didudukin ya. Ayah hal kali tak urgentna. Malihan tadi beri 5 baik tadi didudukin. Oh enggak. Dina program KIJ gitu ya rekrutmen calon anggota persisten gitu. Kalau misalkan bayangan anak gitu. Mungsakur persis atau nabi usia persis mah desa jantan sakadi eta teh mung duaan yang berentos seueur tetehnya dina sataun teh gitu hiji ge karuhan gitu nya pangininggal dina situasi kondisi ayeuna. Nah teu lebih maksa rekrutmen calon anggota persis teh emang sadaya sareng otonom gitu. Jantan emang di istilahna mah di pasihan jalan gitu. Ini misalkan enak pemuda orang begitu kak generasi nggak beres. Tapi kan salah satu bentuk rekrutmen gitu. Misalkan generasi berarti ada pola lepat. Misalkan gitu di usia nanti pemuda usia atas manjing misalkan ke usia persis generasi. Terus nyata kami koordinasi panginten dia seharusnya tina periode sadayana terus di ayat ya atau di program asa tacan kantos langsung kuring iringan gitu utamina di madrasah gitu aya koordinasi anu yang bagian sadayana gitu ya prioritaskan gitu ya lebat karena bidang pendidikan istilahnya khusus gitu aya kangge seperti kunjungan pimpinan jamaah ke asatidz madrasah gitu toh soalnya koordinasi eta gitu biasa disarankeun nya masyarakat SDMO gitu dan SDMO jadi mikir gitunya fungsina tenapinya ayana PJ persiste gitu jantan rensana gitu rencana strategis kapayun teh yang rumah kata panginten kayak di otonom kalau bersimpuling di madrasah biasa diturkeun gitu kalau banyak kami aya inspirasi contoh di otonom sanesna panginten dina wadah eta keneh gitu biasa sasarana pilih kayak misalkan gitu aya namanya teh kahoyong di madrasah gitu didugikan KPJ Persis tapi ternyata gitu kebutuhan anak sanes KPJ Persis unggul misalkan KPJ istri sapertos nonton madrasah kan sakumaha terus didugikan dina rapat proposal madrasahnya dina tahun ayeuna teh bade ngayakeun RA pangintennya sebenarnya bingung nah ka mana deui sepatutna RA teh itu dari RAT kan satu secara yuridiksi kan di bawah persistrinya mung simpuling gitunya terus didugikan panginten kangge inisiasi mah di madrasah heula gitunya ke pamitos aya ka bentuk gitunya aya gitu biasa diambil alih ku persistri gitu kangge eta terus oke di madrasah gitu kan seperti terus didugikan tahun kamari aya irmasis di kebutuhan kan sareng pemuda-pemudi misalkan saput pejek kasih hadir gitu kan kira karena sedayana gitu harus biasa ngalumpu istilah nama koyo diantawisnya di madrasah albatnya insya Allah gitu simpulnya nggak musyawarah gitunya kayak di padang-padang di musyawarah rapat proposal gitunya atau yang mau alihin oke di dia gitu di nararaga gitu berdayakan Al-Islam Islamic Center kami salahpun simpulnya nggak dia gitunya udah ada program kita khusus lah gitunya istilahnya pemberdayaan pengembangan gitu orientasi nanti emang istilahnya
branding gitu Alisa Islamic Center anu kabayang simkuring tina program ieu gitu masih deui sepatos nama gitu tapi ya panginten kita sebelumnya nah untuk kumaha orang biasa mempercayai terus oke di bidang pendidikan binaan variasi konten gitu nya dina hal ieu panginten da payah teh sareng humas oge nya ieu masa humas banget gitu nya nah damelkeun media center terus sadaya informasi gitu nya sadaya database itu memang aya di humas gitu kalbat ya misalkan tadi hoyong misalkan kurang kali aya praktek doa-doa praktek ibadah gitu tadi kan seharusnya ya sahabat oke dina dakwah gitu memang secara konten di pemuda nah dina kaliya ya kayak itu diantawisna kangge SDM sareng bidang pendidikan lah gitu nya di pendidikan mana biasa aya hal di generate atau nanti di ya tabian oge tapi bedanya kalau pendidikan pendidikan ya memang ini tidak tercakup gitu kenapa kan sekarang kita tuh ada PR besar ya gedung ini mau diapain gitu ya gedung madrasah mau diapain makanya di sini nggak tercantum sayang gitu makanya orang tadi ada tambahan setuju dengan saya itu ada pengembangan madrasah lah judulnya ya nah di dalam itu apa kan kelihatannya ada RA dan sebagainya jadi supaya apa namanya IIC ini makmur gitu dan programnya seperti apa gitu itu beda kayak di tambahan itu ada program pengembangan atau apalah ini nanti dikoordinasi dengan madrasah mau apa ini setelah ini tuh misalkan kalau ini mau dipakai itu mau apa aja gitu kan itu beda semua ini sareng ieu panginten narasi namanya digentos apa itu anu kunjungan pimpinan jamaah dengan nasati masa itu koordinasi saja enggak apa-apa koordinasi ya digentos memang ya konten produksi konten ieu mah dana umum di umas harus enten segala aktivitas anu sifatna di dia kena di-sharekeun atau itu di-publish gitu ya memang lebetan di umas nu kadua mah gentosnya kudu tadi teh pengembangan ieu Islamic Center jadi Islamic Center kapayuna panginten upami tos janten sempurna kan biasa diamonan upami tahun ieu tos aya gagasan rencana-rencana janten kayak patut ngalebetan we naon we bade tadi teh RA bade naon janten ieu sambil ngabangun sambil urang ngalaksanakeun program bisa jadi ke tahun kaduana marempok buat ini tiluna komo deh gitu ya kaduana bayar tuh kan di usulan gitu nya kita mah da mangga jadi mah orang luar gitu maksudnya dari ngalaksanakan kan orang duit gitu anggota dia sangat sifatnya tapi tolong dia kita benar jadi ya sanesna pamit ya cekap nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Pak Yanto Iskandar yang telah memaparkan program-program rancangan program kerjanya. Untuk selanjutnya ke koordinator bidang dakwah pada Bapak Tarman Hermawan, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Simkuring atas nami PJ Al-Islah oge dipaparin tugasnya eta kanggo maparkeun program Bidgar Dakwah anu mana Bidgar Dakwah ieu teh kanggo dilaksanakeun atau diimplementasikeun dina waktos 3 tahun ke depan. Jadi 1 tahun ke depan anu insyaallah paparanna nyaeta anu program kahiji nyaeta anu satos kumaha biasa berjalan di masjid nyaeta menyelenggarakan pengajian ibadah maghrib untuk tujuan meningkatkan wawasan keilmuan tentang syariat Islam. Sasarana anggota simpatisan otonom pemuda dan pemudi. Targetnya realisasi syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaannya adalah ada malam Ahad, malam Kamis dan malam Jumat, yaitu dalam 1 pekan ada 3 kali. Estimasi biayanya nyata campur bahasana ya 26.600.000 untuk dalam tempo 11 bulan. Jadi tidak perlu setahun adalah 11 bulan. Untuk program yang kedua yaitu menyelenggarakan pengajian pada subuh. Sama tujuannya meningkatkan wawasan keilmuan dan tentang syariat Islam. Sasaran juga sama anggota simpatisan otonom yang tadi tidak lupa pemuda dan pemudi. Di sini sebetulnya tidak tertulis, cuman ditambahin sendiri tadi. Relasinya syariat Islam dalam kehidupan. Yang dilaksanakannya adalah pada hari Rabu yaitu pada subuh dan hari Jumat. Untuk estimasi biaya dana 17.200.000. Program yang ketiga menyelenggarakan ibadah Jumat, meningkatkan wawasan keilmuan tentang syariat Islam. Sasarannya anggota simpatisan pemuda dan masyarakat umum. Untuk target realisasinya syariat Islam dalam kehidupan. Diselenggarakannya yaitu pada hari Jumat hari Jumat setiap Jumat. Untuk estimasi dananya yaitu 9.600.000. Program yang keempat menyelenggarakan pengajian PD Persis dan serempak, meningkatkan wawasan keilmuan tentang syariat Islam anggota simpatisan otonom dan juga pemuda. Relasinya syariat Islam dalam kehidupan dilaksanakannya pada hari Kamis kedua di setiap bulan. Untuk estimasi dananya itu 2.200.000 untuk per 11 bulan. Program yang kelima menyelenggarakan pengajian pada duha. Tujuan yaitu di waktu duha, tujuannya meningkatkan wawasan keilmuan tentang syariat Islam. Asalnya anggota simpatisan otonom dan pemuda dan pemudi itu dan juga untuk umum. Relasi syariat Islam dalam kehidupan dilaksanakannya pada setiap pekan ketiga yaitu setiap bulannya. Untuk estimasi dananya yaitu 35 juta untuk per 10 bulan. Program yang keenam menyelenggarakan kegiatan di bulan Ramadan yaitu untuk tujuan meningkatkan wawasan keilmuan tentang syariat Islam. Sasarannya anggota simpatisan pemuda dan pemudi agar target agar ibadah saumnya bermakna dan berkesan. Pelaksanaannya program ini ya betul ya sanlat, tadarus, tebar takjil dan
biasa sudah ada buka bersama, yaitu untuk estimasi dana 20 juta. Program yang ketujuh ini banyak sekali, menggelar salat Jumat, menggelar salat Idul Adha dan Idul Fitri. Tujuan meningkatkan wawasan keilmuan tentang syariat Islam, sasarannya anggota, simpatisan, otonom, pemuda dan umum, untuk terciptanya daulah Islam pada individu muslim. Yang dilaksanakannya adalah 2 kali dalam 1 tahun. Dan juga itu dalam Idul Adha ada penyembelihan hewan kurban, berarti pembelian hewan kurban, maka yang estimasi dananya itu mencapai 136 juta. Program yang ke-8 yaitu itikaf, untuk tujuan meningkatkan wawasan keilmuan tentang syariat Islam, anggota, simpatisan, otonom dan pemuda. Targetnya adalah agar ibadah saumnya bermakna dan berkesan. Pelaksanaannya 10 hari di hari terakhir bulan Ramadan. Untuk estimasi dananya 6 juta rupiah untuk per 10 orang, ditargetkan untuk 10 orang atau nanti bisa lebih, nanti ada lagi biaya yang tambah. Mungkin begitulah atau sekianlah program yang memang banyak dari program dakwah. Ya. Barangkali ada pertanyaan, silakan dari Bapak Persis ini juga pemuda. Ya, ada itu mohon. Jadi paniten tak 5 non perkawis fiksi beberapa reposisi saya aman biasa digabung. Nah ini paniten titik up tentunya hak bisa itu jadi dikenakan karena kegiatan di bulan Ramadan ya. Dan saya masih berbagai dari bulan Ramadan ya topik apa nah tentunya sebagai paksos nah pengestimasi dana 20 juta mah sekira sebenarnya. Nah, dan pada namanya palingnya ninggalan istilah nama tahun kemarin sebenarnya sosial penginten ya saya di backup tentunya nanti akhirnya tentunya gimana aja terus kita tangan administrasi RKA tentunya rencana kegiatan anggaran ya pada jelas tentunya tangan anu sekiranya waktu kapan gitu. Terus kayak misalkan implemen di mana nama biasa di sawah ya. Ya. Di Karuana, minta paling tadi itu sih dulu salah sama kemudian di sini, baca tadi mampu lihat ya. Cuma mau sholat Idul Adha di Idul Fitri dia 120 juta aja. Nah itu justru itu kan dibicarakan. Karena dalam sholat Idul Adha itu ada penyembelihan hewan kurban. Nah, untuk dana itu teh sebetulnya yang gedenya itu untuk pembelian hewan kurban. Jadi digabungkan ke sini dalam Idul Adha kegiatannya itu. Ya mungkin itu juga belum tertulis di situ. Kemarin memang gitu. Jadi untuk pembelian itu targetkan 5 hewan kurban. 5 hewan kurban itu mencapai 125 juta gitu. Nah, cuman di sini karena ya mungkin penulisannya tidak sedetil itu. Jadi ya 136 juta itu mencakup untuk itu. Nah untuk yang program ya hatur nuhun ya. Sebenarnya kalau untuk kegiatan penyelenggaraan Ramadan itu memang target 20 juta termasuk untuk khotibah Ustadz. Nah,
namanya tablik akbar gitu ya. Nah itu masuk ke situ sebetulnya itu teh. Kenapa dirasa detil ini tulisannya? Jadi mereka sebetulnya main tembak sekian, jadi totalnya 20 juta dari itu. Ya. Itu sama rincian asal Ya. Kan dia sebuah program gitu. Ya. Terus tadi pamitikapnya saya didapatkan karena kegiatan Ramadan. Ya. Kelebat tapi akbar kan itu datang gitu. Nah itu kan sebenarnya langsung harusnya gua. Ya. Nah memang aku tuh gua guru kalau saya mau 5 asal langsung sih. Ya. Ya, ada lagi dari Pak Jikri mungkin. Cukup. Ini sasaran kalau tadi revisi maksudnya dia anggota simpatisan otonom dan pemuda pemudi otonom dan berpemudi kita mah sore terus Ya. Ya. otonom merah Ya. simpatisan pemuda pemudi dan include Good ya. Hati nuhun. nah dengan program seperti dia kira menyelenggarakan kegiatan bulan Ramadan itu Dina itikaf. yang kajian-kajian terus Idul Fitri lah gitu itikaf Itikafnya. kan programnya tersering Ya. Mohon. pilih dia itu mau dipisah Mohon. oh iya nggak rinci biaya itu besar gitu mending intinya dibentuk panitia kegiatan Ramadan nanti dirinci intinya ya proposal atau di rincian biaya aku jelas gitu Iya. Hati nuhun. Koleksinya kan. Kalau Keindahan, kalau masuk ke nambah. ya. Ya. Karena di Ramadan. Jadi ada kita sendiri boleh. Kemudian Ya itu kan pembelian sapi itu. Oh, Targetnya ya. Idul Adha saat Idul Adha sekarang penyembelihan sapi jadi dia was Idul Adha sama Idul Ya. Ya itu iya pembelian rumah sapi. apa nama anggota dia itu hadir begitu disuruh dari kawalan ada luar Ya. Mohon. Ya. Ya, alhamdulillah pengintan. dengan visi lah ya nah visi narasi Ya. Aturkeun nuhun. Antosna paparan program ieu mudah-mudahan jasa dina PC sareng dicek ulang gitu. Pengintan sakitu anu disadegikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran pada Bapak Sarman Dermawan yang telah memaparkan program-programnya. Untuk selanjutnya, Koordinator Bidang Sosial dan Ekonomi Bapak Didin Sepuri mungkin akan diwakilkan. Pak Dadi. Alhamdulillahilladzi arsala Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lamun bayun tirada atur nuhun ka mengatur waktu anu tos masa nafas kasih kuring mung sakadar ieu mah nah ngapangaoskeun unggul ngawakilan saya Kang Didin untuk hadir anu yeuna nuntut tugasna bidang sosial dan ekonomi
program nomor hiji memberikan santunan dan bantuan kepada anggota dan simpatisan yang membutuhkan. Tujuan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama muslim, saran anggota dan simpatisan. Target agar lebih terasa keberadaan jamiah dan dirasa. Pelaksanaan Indesindal estimasi dana Rp7.500.000. Program nomor kedua takziah dan tahniah sebagai tujuan bentuk kepedulian kepada sesama muslim, sasaran anggota dan simpatisan. Target agar lebih terasa keberadaan jamiah. Pelaksanaan insidental estimasi dana 2 juta. Program katilu zakat, infak, sarang sedekah. Tujuan membuktikan ketakwaan dan kepedulian terhadap sesama muslim. Sasaran anggota dan simpatisan. Target agar lebih terasa keberadaan jamiah. Pelaksana inisiatif estimasi dana 15 juta. Nomor 4, pelaksanaan ibadah kurban. Tujuan membuktikan ketakwaan dan kepedulian terhadap sesama muslim, sasaran anggota dan simpatisan. Target agar lebih terasa keberadaan jamiah. Pelaksanaan 10 Zulhijjah, estimasi dana Rp131 juta. Program kelima menyediakan saran dan prasarana jenazah. Tujuan pembuktian ketakwaan dan kepedulian terhadap sesama muslim, sasaran anggota dan simpatisan. Target agar lebih terasa keberadaan jamiah. Pelaksanaan insidental estimasi dana 5 juta. Jadi totalnya Rp160.500.000. Kita mungkin saja disampaikan di atas nama perwakilan dan sosial dan ekonomi. Enten mangga kesatu mungkin kalau anda upami aya menawaskan eta mah sanes goreng. Saya mah programna sanes program atas Ya, barangkali ada pertanyaan. Ya, ada tuh lagi apa? Iya, cara ketua meja. Mungkin dianya mungkin kurang koordinasi. Ya, saya kita mau tadi Pertamina dina bidang dakwah dan nanti penyelenggaraan sholat Idul Fitri Idul Adha dan dina kegiatan selalu fokus di antara nanti persiapan muslimah. Ramadan kita sebagai kami sosial ekonomi ya kita mengenaan takziah sareng tahniah biasanya pengen tos sanes jalan program tuh ya tapi harus Gimana? Sekarang tanya di target 10 kali. Satu lagi, ya wayang kita pakai tos estimasi data gitu ya tadi. Ya kan 2 juta gitu. Dan bekerja sama di genap gitu maksudnya saja esan ya betul. Ya masih pertos namanya program bulan sholat 5 waktu gitu. Terus sebagai zakat infak sedekah panitan. Ya sebetulnya kita can atau sebetulnya dia teh maksudnya teh penghimpunan atau distribusi gitu dari maksud teh gitu. Kalau misalkan mau dimaksud penghimpunan nah jantan estimasi dana pada kayak 15 gitu atau nanti rumah. Kalau distribusi nah emang ditarget 15 gitu. Kita jadi masih kene namanya. Oke kan urang sasa gaduh istilahna yang lembaga khusus lalas gitunya ayeuna disebutna presiden sakumaha kangge koordinasi atau kolaborasi sareng kelas gitu. Terus wanita dina teknis sadedinten urang ge wanita menghimpun nya
kami ayajakan infak sodako saya teh panginten secara namanya sistem beras oke teknis biasa di yang di program nantinya di raping gitu kami program gitu biasa jantan kayak program penghimpunan anak gitu dari program penghimpunan nama atau saya lah gitu tapi kalau misalkan pada daerah kan ya panginten strategi dengan penghimpunan anak biasa di Jawa Barat terus oke tina sosial terus ekonomi ya kayaknya tadi panginten di SDMO mau kalah aku gitu nya kami ibu-ibu kan tadi terus gue cucu iraha pada ayam panggetri gitu nya family gathering gitu nya Balik bisa. Koordinasi sebentar kan Suara yang sangat mewakili. nama soalnya trennya kia Pak Haji nanti mau meninggal jamnya majam sukses teh kena ditinggal nah sering kena Pangandaran ada bang Lagi ngetren Pangandaran. terus kuring mau di sekolah di MTS gitu asal ieu gitu asal meninggal ini gitu nya kata jiwa gitu nya itu sementara itu akhirnya ke Japar we enggak Kalau Pangandaran harus ngetren. Kalau merah itu. ya teh panginten sih Ada program mungkin sampai bagian lain Mungkin itu saja artinya ada yang sekadar misalnya wakil di bidang sosial atau nuhun karena masukan anak insya Allah dirugikan. Bisa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upami cahaya tapi ada tentang ekonomi tapi cahaya program pengadaan tania kan itu satu tania gitu kamu nggak termasuk Tiknya timbangan enggak BUMJ aja itu. BUMJ Pengelola air bagian ekonomi judulnya eta kayak teknis mah panginten biasa pengelolaan pengelolaan air ya. terus pengelolaan air coba direvisi aldi pilih iya masukan-masukan revisi catat Mami eta nya BUMJ tadi lebet Ya, ada kalau ekonomi pengelolaan air pengelolaan air tujuannya Ya, ada lagi mungkin? Menurutnya kesekap mohon Cukup. sekap. Soalnya si Kori asal dia persiapan kenaon langsung macan awi geus kadeng-deng. Ya, atau nuhun. Juga kalau kalian kecilan pada Rudin yang telah mewakili Panirin Sekuri selaku koordinator bidang sosial dan ekonomi. Untuk selanjutnya lanjut ke bidang koordinator humas, yaitu Pak Yanto Iskandar dan Bapak Kusbana. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bidang garapan humas, programnya sipel, dan tadi ada ayah masukan di Stadayaku, ada semacam dibikin apa media center ya. Media center yang istilahnya itu pusat dokumentasi, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan jamaah. Simkuring Oge kan rutin
ngadokumentasikan pangaosan kegiatan-kegiatan bilih mungkin misalkan di versi istri oge atau di pemuda atau di madrasah peryogi backup kanggo mengcover kegiatan dokumentasi video foto maka kantun di kontak wae ka Ujang Masrudin jasa ka abdi dan mungkin abdi oge pasti sudah aya pengkaderannya sudah ada istilahnya itu backup da mungkin salah wae di dia jadi abdi ngali ka Turki ke mana gitu kan terang pamirican estimasi danana ya simpel 20 juta itu kanggo langganan internet anu paket 500 kali setahun sareng perlengkapan kamera sekitar 8 jutaan lah itu ya buat backup karena ini juga alhamdulillah sudah setahun mengabdi di apa namanya di masjid ini komputernya juga alhamdulillah masih jalan mudah-mudahan umurnya panjang ya kebayang kalau media rusak komputer rusak selesai gitu kan jadi kada ada backup kanggo peralatan ada gitu kata panginten upami di bidang humas mudah-mudahan sih naon anu di istilahnya mah dikerjakan ku orang-orang sadaya di dia tiasa langkung sae tiasa langkung berkembang dan tiasa istilahnya mah itu mendongkrak brand kinerja di PJ16 secara besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga pilih ayat masukan untuk terkait bidang mas dia, sebenarnya kan nanti dengan video kita dengan segala bentuk kegiatan jamiah berarti dalam dunia maya aja gitu nanti menginformasikan segala bentuk kegiatan jamiah dan apakah sarannya mah gitu nambahin kegiatannya menginformasikannya juga kepada khalayak ramai bisa dalam bentuk kita berjumpa dengan aparat-aparat yang di sini atau misalkan RT RW dan sebagainya gitu itu bisa jadi masukan untuk humas buat kita mendekatkan diri kepada aparat atau orang-orang dalam bentuk apa misalkan bisa dalam bentuk diskusi atau misalkan dalam bentuk laporan informasi gitu dan dampaknya tuh waktu misalkan kayak kemarin waktu Musjam Sarusian kan kita baru tahu gitu bahwa yang datang itu ibu RW gitu. Jadi kan kita biar tahu juga semuanya gitu biar RW RT dan sebagainya juga tahu. Oh iya. Kan mewakili sebenarnya kan kemarin juga RT RW itu sudah diundang. Sudah minta koordinasi. Jadi RT RW sudah koordinasi. Membuat semacam pemula atau diskusi gitu dengan RT RW dan yang ada di audien. Yes. Dalam hal apa kita audiennya Iya sudah jelas. Ini ya itu mungkin dipikirkan oleh versi sendiri gitu kan. Pikirkan aku Ibu. Kalau misalkan kita ngobrol dengan RT RW dalam bentuk bakso, dalam bentuk pengajian, dan bentuk keamanan kan banyak gitu humas tuh bukan dari dalam informasi bentuk kegiatan jamiah saja. Ya. Ya ada lagi kira-kira? Ya, saya dulu. Ya paling kayaknya ngadon anu ti imam kan orang kayak koordinasi lah gitu ya secara apa setempat atau kita tokoh gitu ya. Dan olahraga bukan hiji mah orang sosialisasi dan minimal hasil musyawarah kerja ya gitu ya. Program-program aya orang ya biasa di kantoran oke disosialisasikan di masyarakat untuk sanaos kita dari secara praktek mah dari sosialisasi kerja gitu program-program gitu tanpa siar gitu pasti insyaallah gitu ya alhamdulillah ya intinya panten imam harus terang gitu nya pilih kayak komodi di dia gitu nya pengguna kan udah oke kayak organisasi sekarang kan lembaga-lembaga kayak di urang gitu ka aparat setempat
paniten tadi salah serius untuk lahnya kage informasikan gitu eksistensi tapi kekayaan di PD atas kasus Bapak. Terus paniten tadi oke terus disinggung ku kayak gitu ya. Nah periodina tim gitu ya. Dan tentu payah tau ngumpul gitu ya. Memang tapi memang biasa dirojok gitu, utamanya di pemuda sama pemudi gaduh non keparikelan misalkan dina editing gitu nya, dina desain segala macam. Kami digarap punya daerah tangkos gitu nya, simpuling ge sarasa di madrasah yang mungkin tadi nutus upaya tuh gitu diliput dan sebagainya. Tapi dina kinerja tetapi kesibukan payah tuh dengan kami diliput kegiatan kasih swes atau suatu sepakat gitu. Nah, kalau misalkan hari ayat 5 biasa delegasi ke hari alamatnya biasa popar gitu. Nah, paling mau operasi kena gitu ya, kenapa yang terus sebenarnya saya sendiri gaduh masih bukan usaha. Kita desa direkrut lah gitu di anak-anak kami. Itu kesimpulan rumah pamika payuna gitu. Kenaan non, mengingatnya rumah dia gitu. Terus saya gitu ya, konten atau sesuatu gitu. Papayuna mah memang dengan saku di YouTube dan di Facebook, tapi di medsos nusanes gitu. Di TikTok, di IG dan lain sebagainya. Biasa jatuh wadah nate gitu terus beralih ya kan gitu. Kayak peminat gitu ya di media sosial maya gitu untuk sakur WA dan saja rutin bikin ke orang teh memang gaduh penitiasa ya studio dakwah. Ya, kita payung nama gitu program-programnya biasa variatif gitu ya. Tadi kami di studio kan minimal misalkan kayak ruangan kedap suara gitu kan ya prioritas pada lakukan jernih gitu. Jadi seluruh bina kepercayaan, seluruh bina kan hari ayah ruangan representatif seperti namanya studio kita biasa mau optimal gitu di negara angke program. Oke. Don, masukan anak. Nusanes. Mohon pamit ceramah atau mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan kepada Bapak Yati Iskandar yang telah memaparkan programnya di Bina Humas. Untuk selanjutnya mungkin ada tambahan dari PC. Oh ya, dari Ustaz saja dari Ayatul ya seharusnya kan ayah di koim masjid gitu ya. Saya emang dasar di dalam kan kayak programnya tapi memang saya komisi kuring kami misalkan memang harus saja dan koim masih kumpul tapi sekarang koim madrasah yang menyangkut kan bank center Pertamina dina prosedur gitu misalkan dina pemakaian dan sebagainya pemirsa eta tertib aturan kumaha gitu tapi pada akhir program misalkan kerja bakti gitu nya desa diprogramkan palinten dina benar paling ieu terus palinten nya itu asa kawatos itu dina teh mah itu nya anu memang ieu mah ya urang ge saresna hoyong gitu nya ngiring ngabantos tapi paminta ya program nama gitu jadi awalnya gitu tapi di program itu orang biasa serangan gitu ya biasa jatuh tapi include gitu sarang kegiatan koordinasi gitu saja orang awalan kegiatan koordinasi kayak kerja bakti bela dan segala rutin itu separos Pertamina hanya pengelolaan tuh di masjid gitu atau napi di gedung mereka gitu biasa langsung terapi deh. Ya, memang menjawab iya nggak iya harus sedikitnya. Memang program itu terutama madrasah memang harus ada pengurusannya khusus. Ya, memang harus ada koordinasi sebetulnya dengan persis madrasah dengan otonom. Jadi mau gimana ini harus ada rembukan dengan nama. Ya bagi-bagi ya gitu bagi tugas, bagi-bagi programnya gitu. Yang kadang-kadang kan kena dikhususkan dengan orang koordinasi. Emang kalau kita sedikit, kalau kita naik ke sapras naon gitu kan, nanti masih masukan sarana prasarana kan ya mungkin nanti juga gedung bukan gitu. IIC ini kan bisa juga nanti untuk umum, yang gawisnya misalkan ada hajatan gitunya itu tuh boleh gitu.
lah aja teman gitu. Itu boleh nanti. Nah ini yang harus ada pengelolaan gitu. Koyimnya lah bentuknya gitu. Insya Allah bentuknya itu mah orang etakun lah. Koordinasi lah. Nama dasar satu persis dan otonom. Kemudian kita itu benar siapa sebenarnya? Ada lagi mungkin dari Persistri? Oh, Pak Adil ini Aldi atau Aldi? Aldi. Dari PC mungkin? Saya menginginkan di narasinya di Yodega disusunnya pangitan bantosan pangitannya ya bagi LSIS pangitan SDM satu kira pangitannya kemudian untuk IT pangitan parenting tepat maksud ya dari itu jatan KIJ pangitan redaksinya disesuaikan aduana program-program lain disebut kerja canggih dilebetkan di tiga masing-masing gitu ayat sosial ayat dakwah ayat sanesna lah anu terakhir mah sosialisasikan ke anggota teu hadir pilih gitu nya hanya namina musyawarah mas atau diputuskeun di musyawarah ieu tong aya carisan dibongkar gitu. Abdi teu satu juga abdi kaulah kita di luar program istilahnya dibadankan deui atos badanna ayeuna kantun approve secara teknis biasa seperti dina sasi-sasi musyawarah. Mereka ayeuna mayunan Ramadan sakit turongkan kontennya pedana program-program teh tos sesep ayeuna mulai jual naon istilahna pengawasan sareng sanesna dugi ka itikaf itu programna tos ayeuna di haluarkeun gitu ka warga jamnya dan simpatisan oke ka umat Islam secara umum. Eta berarti kedah disaluyuan oleh ka anggota udah ada sih. Kita pilih-pilih gitu. Sesuai sok di luar itu kami hadir teh paham teh anu musyawarah kita pengen masukan. Ada lagi mungkin dari Persistri, dari Persis? Cukup. Dari seterusnya mungkin ada? Saya punya karena wakosna sebelum habis kan lengkap nakal pengawasannya. Jadi pamitan Desa Kumar rekomendasi yang dirugikan usil kuring jam kamari, jadi ada pada yang diataskan pemimpin dua hal, yaitu pembinaan kejaminan pemimpinnya. Memangnya katingal layanan pemimpinnya ada kasim kuring rada di belakang sekali pas mulai goyah banyak. Jadi memang alislah memang dacan anjing lah secara kejaminan. Begitu. Mudah-mudahan PPCG sesuai saran rekomendasi biasa membantos saya pembinaan langsung tentang kejaminan panitia di samping panitan kejaminan. Dan kedua panitan anu tadi tentang memakmurkan Islamic Center. Kedua alhamdulillah terus mulai rampung terus dianggo. Cuma panitan kanggo memakmurkan anu masih nyata acan maksimal. Badai ngadekeun RA kemarinnya ada rencana, tapi gagasan-gagasan apa yang terjadi, memang segera apalnya segera didamalkan ya. Kalau apa maaf panggilnya, kami sayogi ayeuna pamintacan sayoginya dari dilaranya di ayeuna dan sebagainya. Dan terakhir nyata koordinasi antara versi secara otonom anu katingalna sapra kopi teh beki dia beki berangkat jadi beki masing-masing. Ini terlepas kapungkur mah versi itu pawi musker teh menggunakan versi. Tapi kamarima asal daya. Nah, pamintan aturan kopi walau pamintannya tapi setidaknya walaupun memang daya aturan si cabang pemuda-pemudi tapi tetap harusnya versi diundang supaya program-program teh sami yang persis teh apa teh bisa dibawa karena aliran menyimpang gitu ya misalnya daftaran kurang ini minimal mulai program anggaran dana misalnya kakirangan melawan terterang kita simpuling sulap paling sama otonom teh kebijakan teh melibatkan persis
biasa mah panginten sebatas pangaosan anu Jumat teh cobi panginten pemateri nanti aya di persis maksudnya di Yamaha Alislah panginten. Bapak simpering ningali di Albaina kan, di Albaina itu ketika usaha ekspor kayak itu dimanfaatkan dia di pemakaian materi. Jadi banyak diberi supaya kakontrol, jadi secara tidak langsung itu kakontrol. Jadi pada itu ada maya atau kumaha gitu. Jadi yang itu deh pemuda, memang gerakan pemuda layang mutu layang ya. Disebut pae itu daya, disebut tiroga. Itu hampir tidak terlihat gerakan apa. Gerakan apa penting kali kapten sebalik. Daya. Ini sih gaya naon pengen. Ini maksudnya kan hari pemuda teh kadar persisnya dari kalau yang simkuring mah saya simkuring nyari wasmanya kan sok ninga asa sholat berjamaah teh kolot deui ya teh bagus deui nya anu ya teh jadi pemudana aman jadi panginten PR saat jadi memang gerakan Islam gerakan Jamiah Persis tapi kamasidan setara gitu kan itu basicnya teh al-Islam tapi masihnya jarang isinya mereka kumaha mengembangkan dakwah kedua gagasan luar nasa jadi begitu panginten ngasih kuring lah yang tadi tentang pemuda atau pemudanya sebagai kader cobi rapati ke masjid maksudnya minimal ikut kegiatan jadi ulah Pak Agus deh ada teh nyala menggunakan dagangan kita jadi ayah kadang pun anaknya itu mah itu beli ayah lepas sangke atau mah dan dijualan kuring sok dicareknya ngaros isi tapi kita budak apa lah yang ada jadi harusnya pemuda malu gitunya banyak budak anu SD ada dari ada lagi kayak itu tekan dia gitu kasana harusnya pemuda merasa panggil jadinya mungkin kan ya seperti Pak Agus, Pak Iya kan itu kan Haji Wan Yusuf kan meninggal umur mah ada tidak ini kurang ditonton gitu kan banyak kira maksudnya di kepanjang umurnya kita potensinya kan tidak ya bukti nabi gini kembali kita kurban itu karena sosial ini karena dakwah gitu jadi lamun karena sosial pas berarti mungkin anggaran foto ini 135 juta luar biasa makanya jadwal simpuring kebeli emek luar biasa pada situlah termasuk pemudina jadi memang pemudina jadi kita firman tidak melihat pribadinya pemudi memang secara sekup cabang itu sedang degradasi sedang di bawah pemudi kita sering ngobrol sareng mulia ada masih pemudi Islahuddinnya dan mutasi ke dia jadi itu sangat mengkhawatirkan kondisi pemudi sekarangnya nah di alis diurang gacan maksimal maksudnya belum ada kader dari jadi intinya panginten sebenarnya rumajat otonom ya cobalah sering aya koordinasi dari pangintennya versi supaya kayak kegiatan teh itu sewaan pangintennya supaya kebantos daerah pembayar muster saya persis diulang pangintennya dia sudah mau dikritik oke gak panginten kamu ngabangunnya dan sekarang mau dia tapi dah sama dia udah bitara ngeritik ayo nawan nih ngeritik teh pada ngis kedua jamaah ya sudah jamaah nah itu panginten sekedik di sumber apunten ya lagi sekedik dengan pemuda tapi secara tinggal kantor teh gitu enak biarkan gitu pada mau sejam hilang mah harus tenang nggak harus datang terasa harus datang gitu mata seperti gerakan di kemarin kan pada dia tapi kan kejadian di terus 2 kali kejadian di kemana untuk pemuda ada pemuda mah kemarin ketinggalan memang ada laporan saat memang saya nak gitu ke daya batin persis koordinasi ya rasa gitu kan ya makanya ada kembali
Kemarin kita terus suruh ngacu ke rekomendasi iya karena memang mulai itu sudah berjalan justru ini lebih tajam sebenarnya karena kan dari karemot gitu. Insya Allah mungkin apa iya kan orang di baik. Tapi dan lebih belas segitu ya. Yang selanjutnya dari PC mungkin terakhir pengesahan. Alhamdulillah saparantos ngalaksanakeun tahapan musyawarah kerja dari awal sampai akhir dengan begitu banyak masukan dan banyak catatan-catatan yang perlu diperbaiki dan juga giroh jihadna Pak Haji sanos usia sepuh tapi giroh mah muda we lah gitu. Manggi tingali tadi tos digambarkeun ku Ustaz Rusdian eta rata-rata sami Ustaz di simkuring di asuna ya aduh pemuda teh adan teu ku kolot, ngimaman ku kolot. Generasi teh sesah gitu. Mudah-mudahan bangkit lah gitu nya di Al-Islah anu mumpung masih kene seergarapeun di potensina ageng gitu. Mudah-mudahan tiasa langkung majeng di PJ-PJ Nusantara. Kita mah pas tabikul khairat ya. Aya nama panginten ulah dugi ka nutos dibentuk, nutos aya malah mundur gitu. Harusnya lebih meningkat. Dengan mengucapkan alhamdulillah program dikawit program SDNO dugi ka Humas telah disepakati dan telah dimusyawarahkan dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab sama-sama insyaallah kayak dilaksanakan pangitan ku jamaah nu di dieu sareng otonomna. Mudah-mudahan anu teu hadir oge nyaluyuan ulah dugi ka aya hal-hal anu sifatna kontroversi teu setuju dan lain sebagainya. Margi ieu pengesahan ieu teh satos sah langsung rapat-rapat teknis panginten pembentukan panitia Ramadan jeung sajabina panitia Idul Fitri, Idul Adha, panginten kedat langsung dilaksanakan. Dengan mengucapkan alhamdulillah pada malam hari ini musyawarah kerja ke-1 pimpinan jamaah 16 suka parkir disahkan. Aku lupa lihada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada pimpinan cabang yang diwakili oleh Ustaz Rasmita yang telah mengesahkan program kerja ke-1 pimpinan jamaah versi 16 suka parkir masa jihad 2023-2026. Terakhir mungkin saya ucapkan terima kasih dari doa jazakumullah khairan katsiran kepada ibu iman semua dari versi istri pemuda juga PC yang telah hadir juga bagi yang telah memberikan kritik dan sarannya. Semoga di lain kesempatan kita masih bisa dipertemukan kembali. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum